Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa bersama kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, semester 6, dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintahan kelas B. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Justin Aprilia Mayambeo dan rekan saya Robi Sihar Bistinglasi dan Rosa Dalima Kosat akan mempresentasikan materi terkait pelaksanaan APBN, Undang-Undang APBN. Selanjutnya saya mengajak, marilah kita semua sama-sama menyimak materi yang akan kami sajikan. Dasar hukum pelaksanaan anggaran. Dasar hukum keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 3 hal keuangan pasal 23 adalah 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. 2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. 5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen, pembukaan Undang-Undang Dasar tetap dipertahankan karena memuat ketentuan yang bersifat geonom sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan negara selalu berkaitan dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan Undang-Undang Dasar 1945. Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga ditemukan pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional keuangan negara. Sumber hukum konstitusional keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat. 2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tahun lalu. Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan sumber hukum keuangan negara yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk penjabaran lebih lanjut
akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Robi Siher Bistinglasi. Kepada Robi Siher Bistinglasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Landasan hukum bagi penyelenggaraan pelaksanaan anggaran negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 480-KMK-02-2003. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501-KMK-02-2003. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548-KMK-07-2003. Dan yang kesembilan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 517-KMK-07-2003. Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99-KMK-07-2001. Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBN, landasan hukumnya mengacu pada aturan berikut. Yang pertama, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kedua, Keputusan Presiden, Perincian Anggaran Rutin dan Pembangunan. Ketiga, Daftar Isian Kegiatan atau DIK dan Daftar Isian Proyek atau DIP yang telah disahkan. Dan yang keempat, Keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Para penjabat dan petugas pelaksanaan APBN. Dalam pelaksanaan anggaran dikenal dua kelompok pengelolaan, yaitu pengelolaan administratif atau pengelolaan umum dan pengelolaan kebendaharaan atau pengelolaan khusus atau kompatibel. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rosa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosa Dilema Kosat, NIM 1810243. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kakak Robi mengenai tambahan dan perubahan atas APBN. Jadi setelah anggaran negara dikuasai oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan negara, pelaksanaan bergantung pada perkembangan negara pada waktu itu. Jika stabilitas negara tidak mengalami gangguan seperti keamanan dalam negeri ataupun perkembangan ekonomi tidak mengalami pasang surut, anggaran negara tidak memerlukan perubahan. Dalam arti terdapat kesesuaian antara perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam anggaran negara. Hal ini mencerminkan kepastian hukum terhadap anggaran negara yang memuat pendapatan negara dan belanja negara berada dalam kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditentukan. Akan tetapi, jika dalam pelaksanaan anggaran negara terdapat ketidaksesuaian perencanaan penerimaan dengan pengeluaran, berarti anggaran negara mengalami gangguan. Untuk mengatasi gangguan tersebut, anggaran negara harus disesuaikan dengan mengubah anggaran negara. Perubahan ini harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan atau perubahan dalam bentuk undang-undang. Ketentuan pada pasal 27 ayat 3 UUKN yang menegaskan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah pusat dalam rangka penyesuaian perakiraan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, perubahan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Yang keempat adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Sekian dan terima kasih.